Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Perkumpulan Teacherpreneur Indonesia Cerdas bersama Universitas Telkom. Kali ini dalam acara Inspiring Professional Series 28 dengan tema Pengenalan Yin dan Yang. Dan hari ini akan ada narasumber kita yang luar biasa, Bapak Selamat Said Sanip, SPDI, CHCHT, CPS, AAIJ. Dan sebelumnya kita akan lihat bersama profil dari narasumber kita. Sebagai seorang yang eksis di dunia public speaking, buku 100 kata beribu makna sungguhnya adalah penunjang sebagai seorang pembicara, opening yang menggugah, closing yang menyentuh. Ya, baik Bapak Ibu yang sudah ada di room meeting, kita sudah ada sekitar 60 partisipan dan di live streaming Bapak Ibu juga sudah bisa lihat, saksikan di live streaming YouTube. Barangkali yang belum sempat masuk di sini boleh menyaksikannya lewat live streaming di YouTube ya. Oke, selama 45 menit ke depan saya akan berikan kesempatan kepada narasumber kita, Bapak Selamat Said Sanip, SPDI, CHT, CPS, AAIJ. Luar biasa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, dan salam perubahan. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kita tidak berhak untuk eksis bila laju perubahan di luar sana lebih cepat daripada kita mengupgrade diri, maka tanda-tanda akhir kita semakin dekat. Nah, karena itu salam hormat saya kepada Bapak Rektor ya Universitas Telkom, begitu juga dengan Bapak Wakil Rektor tadi yang sudah menjadi pemantik bagi kita semua. Dan izinkan saya untuk mengisi materi pada hari ini, sekedar diskusi saja, karena sangat-sangat percaya saya bahwa mobilitas intelektual kita itu sudah terbangun, manakala kita semakin banyak melek, semakin banyak referensi. Kepada Ibu Moderator, Ibu Pince, salam baku dapa ya untuk kita semua. Ya. Salam baku dapa untuk kita semua, dan saya mau sampaikan dulu dengan pantun.
Ya, belah dikupas buah semangka, dibeli di Tanjung Pinang. Takdir Tuhan, siapa yang sangka siang ini membuat hati kita semua senang. Begitu. Ya, Cakra. insya Allah materi saya sebelum masuk tanya jawab itu akan tampil salah seorang yang barusan lagu saya itu dirilis. Ya, teman di Jakarta, namanya Mbak Rini Dianti Ayabi. Di buku ini, ya ada di buku saya yang pertama judulnya Ijab Kabul, nanti saya akan berikan kepada 3 orang. Lalu yang kedua, berkaitan materi yang akan saya sampaikan ini, kita lebih banyak bersentuhan pada terapi. Ya, kita lebih banyak bersentuhan pada terapi, bukan bicara yin dan yang berkaitan dengan elemen, misalnya apakah kita elemen air, api, tanah, logam, dan sebagainya, bukan itu. Elemen api, dia lebih pas kalau misalnya bidang usahanya di bidang kuliner, seperti itu. Nah, saya tidak bicara pada wilayah itu, tapi bicara pada wilayah terapi yang pada intinya bahwa mari kita menghilangkan gengsi, tapi banyak relasi. Nah, artinya apa? Bagaimana kita sebagai seorang guru itu juga harus beradaptasi juga dengan perubahan-perubahan di luar sana, termasuk membuka mindset kita untuk melihat peluang-peluang bisnis. Peluang bisnis yang eksis, yang tetap eksis itu adalah peluang-peluang yang berkaitan dengan kesehatan. Termasuk di dalamnya adalah peluang-peluang bisnis yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, kalau dokter itu buka praktek melayani pasien, ya seharusnya guru-guru juga buka praktek, yaitu berkaitan dengan pengetahuan yang dimilikinya, seperti itu. Nah, penggabungan dari 2 hal ini berkaitan dengan kesehatan, berkaitannya juga dengan pendidikan, insya Allah membuat kita ini semakin memiliki expert dan kita bisa tetap bisa eksis di dalam persaingan-persaingan di masa depan ini. Dan kata kuncinya kita mesti menyeimbangkan 3 hal itu. Ya, menyeimbangkan yin yang juga bicara tentang keseimbangan. Apa yang kita keseimbangan? Kan kita ini ada namanya aktivitas finansial, ada yang namanya aktivitas spiritual, dan juga ada yang namanya aktivitas sosial. Nah, kalau 3 ini yang kita bisa berikan muatan-muatan ini, tugas kita sebagai guru berkaitan dengan finansial, kemudian aktivitas spiritual kita juga, dan di dalamnya juga kita perkuat dengan aktivitas sosial, maka disitulah artinya kita memberikan nilai kemanfaatan bagi orang lain, ya, nilai kemanfaatan bagi orang lain. Nah, karena itu, lalu gimana Pak? Saya ini tidak punya waktu, misalnya. Saya ini fokus di dunia pendidikan, saya tidak punya waktu. Nah, pakai rumus namanya rumus botol. Botol itulah berani, optimis, tenaga orang lain. Jadi orang lain yang mengerjakannya. Ya, orang lain yang mengerjakannya menjadi sumber-sumber income kita. Lalu bagaimana misalnya kalau kita tidak punya modal? Apakah kita termasuk orang yang dipercaya selama ini? Misalnya kita minjam modal dan sebagainya, kita tidak punya modal, maka lakukanlah yang disebut dengan jurusnya namanya jurus bodol. Apa jurus bodol itu? Berani, optimis, duit orang lain. Nah, situlah berkolaborasi untuk menjalankan bisnis, sehingga kita tetap tidak memposisikan diri menjadi karyawan gajian seumur hidup, begitu. Ini pengantar saya berkaitan dengan materi yang mau disampaikan. Ya, berani optimis di orang lain. Kalau botol itu berani optimis tenaga orang lain. Ya, orang lain yang mempekerjakan ide-ide kita, gagasan kita bisa. Atau kalau misalnya kita tidak mampu juga masuk kepada wilayah bodol dan botol, cukuplah kita menjadi pengusaha yang disebut dengan pengusaha gagasan. Ya, pengusaha gagasan. Kita banyak gagasan-gagasan kita yang memungkinkan juga menjadi sumber income seperti itu. Boleh slide-nya ditampilkan? Ya, kita belajar hari ini adalah pengobatan akupresur dan langsung bisa mengobati. Lanjut. Nah, apa itu akupresur? Akupresur adalah cara pengobatan tradisional Tionghoa dengan menekan atau merangsang titik-titik akupuntur. Kalau pakai jarum, namanya akupuntur. Kalau pakai tangan, namanya akupresur. Kalau dikeluarkan darahnya, itu bisa juga dengan cara bekam. Kalau dengan cara api, namanya moksa. Nah, ini metode-metodenya. Lanjut. Manfaatnya apa? Cepat dan efektif, mudah dan murah, kemudian aman dan memberdayakan. Seperti itu. Lanjut. Ya, materi kita hari ini adalah pengertian akupresur, teori yin yang, pengertian yin yang dalam alam semesta, yin yang dalam tubuh manusia, yin yang dalam organ tubuh, dan yin yang dalam penyakit. Kemudian teori 5 unsur, ya, kemudian fungsi organ kenyalainannya, kemudian patokan ukuran jari, patokan ukuran jari ini untuk menentukan titik-titik yang pas, begitu ya. Kemudian ya kita tidak bisa praktek ya. Apa itu yin dan yang?
ya seperti apa yang dijelaskan oleh Bapak Rektor tadi, yin yang adalah dua unsur yang berbeda, tetapi saling membutuhkan, mendasari, bertentangan, tarik-menarik, dan tidak mutlak. Nah, alam semesta menurut akupuntur itu dikelompokkan ke dalam dua golongan besar, yin dan yang. Lanjut. Nah, yin yang dalam alam semesta itu, yin itu gelap, yang itu terang. Malam itu yin, yang itu siang. Air itu yin, yang itu api. Basah itu yin, kering itu yang. Dalam itu yin, luar itu yang. Bawah itu yin, atas itu yang. Seperti itu. Jadi contohnya, kalau misalnya orangnya lagi tubuhnya itu lagi dingin, ya dipanasin, diyangkan begitu. Ketika dia yang, maka didinginkan seperti itu. Nah, nanti ada cara-caranya seperti itu. Lanjut, kita masuk penjelasan dulu. Nah, lalu bagaimana yin yang dalam tubuh manusia? Yin itu perempuan, ya, yang itu laki-laki, ya. Kemudian dada itu yin, punggung itu yang. Perut itu yin, pinggang itu yang. Fisik itu yin, kemudian mental itu yang. Permukaan dalam tubuh itu yin, kemudian permukaan luar tubuh itu yang. Seperti itu. Lanjut. Nah, yin yang dalam organ tubuh, yin itu paru-paru, yangnya usus besar. Kemudian yin itu limpa, yang itu lambung. Yin itu jantung, yang itu usus kecil. Yin itu ginjal, yang itu kantung kemih. Ya, kemudian selaput jantung itu yin, dari pemanas itu yang, hati itu yin, ya, kemudian kantung empedu itu yang. Lanjut. Nah, yin yang dalam kondisi penyakit. Jadi kalau penyakitnya itu kronis, kemudian pembawaannya tenang, sudah lama, bersifat dingin dan lembab, itu berarti kondisi penyakitnya yin. Kalau penyakitnya itu sudah akut, kemudian pembawaannya gelisah, baru, kemudian kondisinya panas, kemudian kering, itu berarti yang. Lanjut. Nah, yin yang dalam penyakit ini banyak sekali nih. Ya, yang dalam penyakit dibaca saja. Nah, kita paling fokus di sini, ya, teori 5 unsur ini. Nah, ini teori 5 unsur ini, unsurnya itu kan kayu, api, tanah, logam, air. Nah, lingkaran, baik dilihat itu, lingkaran itu dari kayu ke api, ini namanya saling menghidupi. Jadi kayu menghidupi api, api menghidupi tanah, tanah menghidupi logam, logam menghidupi air, air menghidupi kayu. Nah, begitu ya cara membacanya. Ini artinya apa? Artinya apa? Ketika semua organ-organ tubuh manusia yang berkaitan dengan hati, jantung, limpa, kemudian paru-paru, ginjalnya itu sehat semua, maka orang-orang ini akan sehat dan panjang umur. Ya, dia akan sehat dan panjang umur. Lalu bagaimana misalnya? Misalnya dia sakitnya berkaitan dengan limpa atau lambung. Lambung ini adalah dilambangkan dengan tanah. Ya, lihat anunya, panahnya itu bukan panah yang terputus-putus. Misalnya tadi orang sakitnya, misalnya kan dia bilang, Pak, saya ini sakit lambung, sakit emah gitu ya. Tapi kenapa saking parahnya sakit lambungnya itu sampai kram-kram kakinya? Ya, sampai kram-kram kakinya. Nah, begini cara membacanya. Nah, artinya apa? Artinya tanah itu menindas air. Tanah itu menindas air. Jadi kalau unsurnya tadi misalnya lingkarannya ini kayu menghidupi api menghidupi tanah, tanah menghidupi logam, logam menghidupi air, air menghidupi kayu. Nanti kita lihat di mana sakitnya. Sakitnya berkaitan dengan lambung. Sakitnya berkaitan katanya emah. Tapi kenapa kok sekarang kakinya sudah kram-kram?
ya kakinya sudah kram-kram. Nah, ini artinya apa? Artinya kayu menindas air. Jadi artinya apa? Lambung itu sudah menindas ginjal. Nah, begitu. Kemudian contohnya, ya contohnya sakit-sakitnya di tulang-tulang, ya. Tapi sekarang kok pembawaan ceria, kemudian mudah lupa, atau kalau mimpinya yang serem-serem, berarti dia ada masalah berkaitan dengan jantung. Ini artinya apa? Artinya air itu menindas api. Api itu kalau disiram air, ya itu apinya akan mati. Ya, apinya akan mati. Lalu gimana misalnya contoh-contoh kasus seorang ibu yang baru melahirkan, air susunya terlalu banyak, si bayinya tidak mau menyusui, maka diterapilah si bayi itu dibuat supaya jadi lapar. Dengan dia menjadi lapar itu, maka dia kembali akan menyusu pada ibunya. Oke. Lalu bagaimana dengan misalnya penyakitnya berkaitan dengan jantung? Berkaitan dengan jantung, jantung itu dilambangkan api, api itu menindas dari logam. Nah, ketika api menindas logam, artinya orang-orang yang berkaitan dengan jantung nanti juga ada kaitannya penyakitnya di unsur-unsur paru-parunya. Seperti itu. Nah, seperti itu juga logam, ya logam ini dilambangkan dengan paru-paru. Paru-paru ini dia akan paru-paru ini akan menindas dari ya paru-paru akan menindas dari kayu itu unsurnya adalah hati. Berarti nanti paru-paru itu menindas hati, berarti kayu ini unsur penyakit berkaitan dengan kayu itu juga akan ada komplikasinya di seputar hati. Begitu juga ya kayu kalau dia masih kecil dia tidak merusak tanah. Tapi kalau kayu itu semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin membesar, maka kayu itu pun akan menindas tanah. Artinya ketika orang ada sakit yang berkaitan leper atau hati atau kandung empedu, biasanya juga akan berkomplikasi pada kaitan-kaitannya seputar limpa dan lambung, seperti itu. Itu cara membacanya ya, cara membacanya. Lalu bagaimana panah yang putus-putus? Ya, panah yang putus-putus, contoh, kalau tadi air itu menindas api, artinya ketika orang ada kaitannya sakitnya dengan ginjal, berpotensi dia komplikasi pada jantung, ya, air dan api, air itu ginjal, api itulah jantung. Sebaliknya, ketika air tidak mampu menyiram api, ya tadi itu kan air menindas api, itu kalau apinya kecil. Kalau penyakitnya itu lebih besar, di mana air tidak mampu lagi menyiram api, namanya api menghina air, begitu. Jadi panah yang putus-putus itu menunjukkan bahwa air tidak mampu menyiram api karena apinya terlalu besar. Artinya apa? Artinya api menghina air. Api tadi kan menindas logam. Ya, logam itu dibakar dengan api. Nah, kalau api tidak sanggup lagi ya membakar logam, itu artinya logam menghina api. Begitu juga sebaliknya, seharusnya logam dalam hal ini besi dan sebagainya mampu memotong kayu, tapi pada kenyataannya kayunya lebih besar atau lebih kuat, di mana logam tidak mampu memotong kayu, itu artinya kayu menghina logam. Sebaliknya tadi kalau kayunya besar maka dia akan merusak tanah. Tetapi bisa jadi karena tanahnya itu tidak subur dan sebagainya, berarti tanah itu menghina kayu. Nah, ini mohon dipahami benar ya siklusnya. Jadi kayu menghidupi api, api menghidupi tanah, tanah menghidupi logam, logam menghidupi air, air menghidupi kayu. Nah, pada penyakit gimana? Ya kalau kayu ini masih besar, dia masih kecil, dia tidak merusak tanah. Tapi ketika kayu semakin membesar, dia akan merusak tanah. Artinya apa?
Nanti kaitan dengan liver itu ada kaitannya juga penyakit di seputar limpa dan lambung. Begitu juga dengan tanah, ya, tanah kalau lebih tinggi daripada air, maka namanya tanah menindas air, seperti itu. Kemudian air menindas api, api menindas logam, logam menindas kayu. Nah, sebaliknya, ya kalau panah yang terputus-putus itu namanya menghina. Jadi yang terjadi adalah api menghina air, ya, kemudian logam menghina api, kemudian kayu menghina logam, kemudian tanah menghina kayu. Lalu bagaimana penerapan ilmu yin dan yang? Ya, berikutnya adalah materi slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya ini, ya, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya ini adalah pengelompokan pergerakan 5 unsur. Tadi kita sudah dapat pengetahuan bahwa ya pergerakan 5 unsur itu, unsur kayu itu, ya organ padatnya itu adalah hati, organ berongganya adalah kantung empedu. Lalu api ini adalah organ padatnya jantung, organ berongganya adalah usus kecil. Kemudian tanah itu organ padatnya limpa, organ berongganya adalah lambung. Kemudian logam, organ padatnya adalah paru-paru, kemudian organ berongganya usus besar. Air tadi itu ginjal, kemudian ginjal ini organ padatnya, kemudian kantung kemih ini organ berongganya. Oke, sekarang hubungan dengan panca indera. Ya, hubungan dengan panca indera. Jadi kayu itu adalah panca inderanya adalah mata. Jadi hati itu adalah mata, kantung empedu itu adalah mata. Makanya kita juga patut bersyukur juga orang tua dulu bilang bahwa dari mata turun ke hati. Ternyata dalam ilmu yin dan yang ini hubungan dengan panca indera berkaitan dengan hati, kantung empedu, di mana unsurnya adalah unsur kayu, itu hubungan dengan panca indera adalah mata. Kemudian hubungan dengan jaringan tubuh ini adalah urat. Jadi kalau orang sakitnya berkaitan dengan misalnya uratnya kok cenut terus, nah berarti di sini adalah unsurnya adalah penyakitnya berkaitan dengan antara penyakit di organ hati maupun di organ kantung empedu. Kemudian pancawarna mukanya lah hijau, ya karena kayu itu hijau, ya. Kemudian kesukaan rasa. Nah ini tiba-tiba kita misalnya lagi sakit, lagi tidak nyaman, terus pengecapan kita asam. Terasa asam, ya, terasa masam kalau orang Banjar bilang di sini, ya orang Kutai bilang di sini masam. Itu artinya kita sedang ada keluhan di seputar hati dan kantung empedu. Begitu ya. Lalu penyebab penyakit luarnya adalah angin. Jadi orang-orang yang sering kena angin, ya, itu berkaitan dengan organ pergerakan 5 unsurnya adalah kayu. Kemudian keluhan-keluhan utamanya adalah di sekitar hati dan kantung empedu. Kemudian penyebab penyakit dalam, emosinya adalah marah atau orang-orang yang suka tertekan. Nah ini maka organ hatinya yang bekerja jadi berat. Kemudian suaranya akan menjerit, kemudian cairannya itu air mata. Jadi kalau air matanya itu suka keluar, ya berair mata segala macam suka keluar terus, berarti ini dia ada masalah di seputar hati. Oke, kita yang berikutnya adalah api, jantung. Ya, jantung. Jantung ini tadi organ padatnya, organ berongganya adalah usus kecil. Hubungan dengan panca inderanya apa? Lidah. Bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya adalah biasanya orang kalau berkaitan dengan jantung itu di ujung lidahnya berwarna merah. Ya, berwarna merah. Kemudian hubungan jaringan tubuhnya adalah pembuluh darah. Makanya tidak heran ada orang bilang dia kena stroke atau dia meninggal itu karena pembuluh darahnya adalah pecah. Kenapa? Karena memang unsur hubungan dengan jaringan tubuhnya adalah api, jantung, usus kecil ini tadi adalah pembuluh darah. Pancawarna mukanya adalah merah. Kemudian kesukaan rasa atau pahit. Ya, tiba-tiba pahit, ya alat pengecapan kita pahit, ini berarti ada kaitan dengan unsur jantung dan usus kecil. Kemudian penyebab penyakit luarnya adalah panas. Orang yang berpanas-panas lebihan,
ya karena jadi unsurnya sudah api, ya jantung tadi itu sudah unsurnya adalah api, dia panas-panas berlebihan, makanya tidak heran kalau banyak orang meskipun dia hanya seorang tukang, tapi dia bisa meninggal karena secara mendadak, yaitu meninggal karena jantung. Kenapa? Karena tadi ini panas yang berlebih-lebihan. Jadi jantung itu tidak mesti harus orang kaya. Ya, tukang-tukang kita pun yang masih berjuang untuk mengenai keluarganya pun bisa jadi terkena serangan jantung. Kenapa? Karena memang tadi ini penyebab penyakit luarnya adalah panas. Bagaimana ciri-ciri orang yang jantung ini? Pembawaannya lah gembira. Ya, pembawaannya itu gembira. Itulah sebabnya banyak pelawak itu yang kena stroke. Ya, banyak pelawak yang kena stroke atau teman-teman kita, ya teman-teman kita itu yang suka bertawa berlebih-lebihan, terbawak-bawak, itu punya potensi dia kena serangan jantung. Contoh, kita masih ingat bagaimana Mbak Surip, ya tak gendong kemana-mana, itulah gambaran bahwa kenapa? Karena ya jantungnya digenjot berlebih-lebihan, pelawak dan sebagainya, bagaimana dia membuat supaya stand up komedinya itu bisa tertawa orang, akhirnya apa? Jantungnya yang terpaksa. Makanya teori ilmu yin dan yang sesungguhnya bicara keseimbangan. Jadi kalau mau tertawa, tertawalah sekedarnya saja. Mau benci, bencilah sekedarnya saja. Dan sebagainya. Ya, makanya mari kita kendalikan emosi kita, termasuk yang suka mendongkol seperti itu. Kemudian suaranya tertawa, cairannya adalah keringat. Jadi kalau hati tadi itu air mata, kalau ini jantungnya berkeringat. Jadi kalau orang suka berkeringat, tangan-tangannya berkeringat segala macam, itu kalau ilmu dari yin dan yang ini, sesungguhnya dia ada keluhan berkaitan dengan jantung. Lalu bagaimana limpa dan lambung? Hubungan dengan panca inderanya adalah mulut yang suka kering, ya seperti itu. Kemudian hubungan dengan jaringan tubuh berkaitan limpa dan lambung, otot, makanya sering kram-kram. Orang yang kena lambung, ya emahnya parah itu biasanya sampai kram, ya sampai kram seperti itu. Ototnya ya seperti itu. Warna pancawarna mukanya lah kuning. Kemudian kesukaan rasanya lah manis. Nah sama orang-orang yang suka makan yang manis-manis berlebihan, ini dia selain berpotensi kena kencing manis, dan memang unsur dari limpa dan lambung berkaitan kesukaan rasa itulah manis. Kemudian penyebabnya keluarnya lembab. Jadi orang yang suka lembab-lembab itu, maka organ limpa dan lambungnya bekerja yang lebih berat. Penyakit dalam berkaitan dengan emosi, ini adalah suka orang berpikir. Jadi lambung itu bukan semata-mata karena persoalan tidak telaten makan, tidak teratur makan ya. Bisa jadi karena sesungguhnya adalah orang-orang yang berkaitan dengan limpa dan lambung tadi ini karena suka berpikir. Ya, berpikir di akhir bulan, ya. Kemudian banyak sana banyak sini, ya hutang dan sebagainya seperti itu. Suaranya adalah menyanyi, kemudian cairannya adalah liur atau ludah. Itu sebabnya tidak heran kalau ada orang meninggal, tiba-tiba banyak sekali liurnya yang keluaran seperti itu. Nah ini sudah dapat gambaran bahwa ini berkaitan dengan limpa dan lambung. Lalu bagaimana dengan paru-paru? Ya, atau logam, yang pasangan usus besar. Ini hubungan dengan panca inderanya adalah hidung. Ya, hidung. Kemudian hubungan dengan jaringan tubuhnya adalah kulit, ya, bulu-bulu badan. Kemudian pancawarna mukanya adalah putih. Kesukaan rasa adalah pedas, ya. Kemudian penyebab penyakit luarnya lah hampa udaranya lah kering. Kemudian penyebab penyakit dalam emosional ini, nah salah satu orang kena asma itu selain bukan karena faktor keturunan, hidupnya selalu khawatir. Ya, hidupnya selalu khawatir. Dan berita buruknya bahwa salah satu penyebab orang yang tidak bahagia itu bila dia tidak selalu khawatir dengan masa depannya. Ya, ini juga termasuk salah satu penyebab orang tidak bahagia ketika dia selalu merisaukan tentang masa depannya, apalagi berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang dialami seperti itu. Dia belum berkompromi dengan kegagalan masa lalunya. Kemudian kenapa putih? Ya, kenapa putih? Bapak sekalian, nanti ketika ada orang yang tiba-tiba misalnya dia batuk-batuk berkaitan paru-paru, kemudian di kulitnya ada eksim-eksim, warnanya putih. Nah ini berarti keluhan utama dia berkaitan dengan paru-paru dan usus besar. Kemudian suaranya adalah menangis, cairan yang keluarnya adalah ingus. Ya, jadi kalau ingusnya suka keluar terus, ini menandakan bahwa dia ada masalah di seputar paru-paru dan usus besar. Kemudian ginjal,
unsurnya tadi air, kantung kemih. Ini adalah telinga, ya, telinga. Kemudian hubungan dengan jaringan tubuhnya adalah tulang atau rambut. Warna pancawarna mukanya adalah hitam. Nah, termasuk kalau misalnya ada orang habis kena luka, tiba-tiba itu bulatan-bulatan dari tempat lukanya itu berwarna hitam. Nah, ini bisa dipastikan bahwa berkaitan dengan ilmu yin dan yang, berarti dia sedang ada masalah di seputar ginjal. Mungkin dia kena diabetes dan sebagainya, seperti itu. Kemudian asin. Nah, penyebab orang sering makan asin-asin, ya saya sempat 3 tahun jadi kepala cabang asuransi di Surabaya, tinggal saya di Wiyung, itu orang-orang di Surabaya itu banyak kan makan yang asin-asin. Dan banyak sekali teman-teman ketika itu keluhan utamanya di seputar pinggang, yaitu berkaitan dengan tulang, ya, tulang. Termasuk di dalamnya rasa dingin. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita bangun pagi, biasanya itu tahan saja menginjak di lantai, tiba-tiba pada pagi itu tidak tahan lagi, nah berarti kita sedang ada masalah keluhan di seputar ginjal. Ya, termasuk orang yang selalu takut, ya, kekhawatiran takut. Nah, termasuk yang saya tadi bilang, ketika mimpinya yang serem-serem. Ya, ketika mimpinya yang serem-serem seperti itu. Ini ada kaitannya juga tadi dengan api dan air atau jantung dan ginjal. Berintih, cairan kuping. Ya, ingat makan obat-obat berlebihan itu ginjalnya yang diserang, dan itu biasanya telinganya menjadi mendengung. Lanjut materi berikutnya. Nah, apa sih fungsi organ pada dan berongga? Organ pada itu berfungsi menyimpan. Ya, organ berongga itu berfungsi mengolah. Jadi organ padatnya tadi seperti hati, kemudian jantung, kemudian limpa, kemudian paru-paru, kemudian ginjal. Nah, sedangkan organ berongganya yang pasangan-pasangan tadi seperti itu. Lanjut. Dari unsur-unsur tadi itu semua namanya ada 14 meridian. Ya, 14 meridian inilah yang nantinya ya hari ini tidak bisa disajikan karena keterbatasan waktu. Insya Allah kalau mau ikut kelas kami tanggal 12 nanti ini lebih tuntas. Jadi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan apa yang dialami oleh kita, tetangga kita, saudara kita dan sebagainya, itu dari 14 meridian ini nanti ada titiknya. Misalnya sakit kepala, di mana titiknya? Sakit gigi, di mana titiknya? Seperti itu. Itu ada semua, sudah ada semua, yaitu titik-titik terapi dalam penyakit. Lanjut. Nah, termasuk ini adalah meridian namanya istimewa. Ya, meridian istimewa. Nah, nanti ada gambarnya ini semua. Ya, ada gambarnya semua. Misalnya, ya, sakit berkaitan dengan kepala. Nah, itu di sekitar itu tadi, di tengah-tengah alis seperti itu. Ya, di tengah-tengah alis. Kemudian di samping alis ini. Kemudian kalau misalnya sakit pinggang itu di jari-jari itu dia disentuh-sentuh semua. Kemudian begitu juga dengan kedua tangan sambil pinggangnya digoyang-goyang seperti itu. Ya, supaya energinya itu jalan. Lanjut. Nah, berikutnya ini ada ukuran. Ya, ada ukuran. Contoh misalnya ya, dari mata kaki sebelah dalam itu dia mengatakan bahwa namanya limpa 9. Ya, namanya limpa 9. Nah, limpa 9 ini yaitu dari mata kaki sebelah dalam. Nanti situ disebutkan 3 cun misalnya atau 1 cun di jempol, ya, 1 cun jempol berkaitan dengan masalah-masalah jantung di sini. Ya. Atau tadi di lambung 36 namanya. Tekan di sini. Nah, tekan di sini. Jadi kalau ditekan misalnya orang yang meringis-meringis atau ada reaksi dari mukanya, berarti titiknya pas. Tapi bila dia tidak ada reaksi apa-apa, berarti titik kita masih salah. Bagaimana caranya? Bergeser saja ke atas sedikit, atau ke samping kiri, atau ke kanan, atau ke bawah, seperti itu. Nah, lambung 36 ini wajib disentuh, wajib selalu diterapi. Kenapa? Karena kata orang-orang Chinese, ya guru-guru saya di Surabaya itu bilang bahwa lambung 36 ini sesungguhnya adalah titik panjang umur. Ya, lambung 36 juga berfungsi untuk kebugaran. Lambung 36 juga berfungsi untuk orang-orang yang kena MAH, masalah-masalah lambung. Kemudian lambung 36 juga berkaitan dengan orang-orang ketika BAB-nya tidak lancar. Ya, BAB-nya tidak lancar. Nah, sebaliknya
dari sebelah dalam, dari mata kaki, ya dipegang. Dia bilang 3 cun berarti 4 jari, ya berarti 4 jari, ya berarti 4 jari seperti itu. Nah, apabila disentuh, ya dari mata kaki, ini untuk apa? Untuk suka ngantuk, hanya mau tidur saja terus. Ini kan organ limpa, dia memperlancar limpa, ya dia memperlancar limpa. Kemudian dari titik ini juga bagus sekali bagi mereka-mereka ibu-ibu atau muda-muda yang bermasalah dengan AIDS tidak teratur atau suka sakit sekali pinggangnya segala macam itu disentuh situ. Tetapi pantangannya tidak boleh diambil di titik itu ketika misalnya seorang ibu sedang hamil menyebabkan keguguran, ya menyebabkan keguguran. Tadi di lambung 36 termasuk di dalamnya ada untuk mempermudah persalinan, ya untuk mempermudah persalinan. Lanjut slide terakhir, ini semua titik-titik ini ya kalau kita misalnya ingin mengedukasi diri, mengupgrade diri, itu bisa ikut kelas saya akan tuntas. Ya penyakit ini titiknya di mana, kemudian penyakit-penyakitnya sudah tergambar semua pada titik-titik. Nah, dalam ilmu yin dan yang, ya dalam ilmu yin dan yang ini ada yang namanya jadwal piket organ. Jadi jam 3 sampai jam 5 ya, ini organ paru-paru yang kuat. Ini maksudnya jam 3 malam ya, jam 3 malam. Ya. Jam 3 malam, dari jam 3 sampai jam 5, itulah orang-orang biasanya ketika dia sakit batuknya nih puncak-puncaknya di jam ini. Kenapa? Karena pada saat itu masih ada jam organ piketnya, ya organ piketnya organ paru-paru. Kemudian orang yang normal dari jam 5 sampai jam 7 itu dia BAB. Dia BAB. Ketika dia tidak BAB, berarti dia sedang ada masalah di usus besarnya. Nah, jam 7 sampai jam 9 ini organ lambung yang kuat, yang sedang piket. Karena itu jam-jam seperti ini biasanya kita sangat ya sudah mulai terasa lapar dan sebagainya seperti itu. Ya. Kemudian jam 9 sampai jam 11 organ limpa, jam 11 sampai jam 1 ini organ jantung, jam 13 sampai 15 organ usus kecil, 15 dan 17 kandung kemih, kemudian 17 19 ginjal, jam 19-21 organ perikardium, ini ada kaitannya dengan masalah-masalah jantung juga. Kemudian 21-23 organ teri pemanas, 23 sampai jam 1 malam ini organ kandung kepedu, kemudian jam 1 sampai 23 ini ya jam 1 ya ini organ hati, ya organ hati. Jam 1 sampai jam 3 malam maksudnya organ hati. Nah, jam-jam seperti ini seharusnya kalau kita tidak terlalu banyak tugas dan sebagainya, kita mesti tidur. Kenapa? Karena di saat inilah terjadi yang namanya detox tubuh, ya detox tubuh. Kalau misalnya malamnya tidak teratur dan sebagainya, nanti akan berpengaruh pada organ usus besarnya, di mana dia tidak lancar dalam BAB-nya. Ini saya kira penyajian materi berkaitan ilmu yin dan yang. Secara prinsip Bapak dan Ibu sudah ada pengetahuan tentang ini. Ya sebelum nanti saya berikan kesempatan untuk bertanya, kita dengarkan dulu penampilan salah satu dari karya saya di buku Ijab Kabul yang saya sudah bilang tadi, nanti akan dibagi ini kepada 3 orang. Silakan panitia mengaturnya. Judulnya adalah Takaran Cinta. Ibu Pince, saya kembalikan. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Dianti Ayahbi mencoba membawakan satu puisi dari karya Bapak Said berjudul Takaran Cinta dari bukunya berjudul Ijab Kabul. Cinta sejati, cintaku sih atau cinta bagaikan manis madu dalam bisikan, atau cinta bagaikan
lantas pergi bagi yang kecewa, mengajar lantas disambut. Bagi yang percaya perempuan itu katanya menerima, lantas kecewa. Bagi yang tergesa-gesa menerima, lantas bahagia. Bagi yang merawatnya, di mana cinta sejati itu? Dalam rumah tanggamu, tangga menuju surga. Takaran cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kali kalau mau diikuti suaranya ya dengan syair-syair. Baik, yang mau bertanya disilakan boleh langsung.